kejadiannya lebih banyak pada perempuan, 2 kali lipat dibanding laki-laki. Mungkin karena ukuran kepalanya lebih kecil. Nah, ini kejadiannya lebih sering pada orang Asia karena memang orang Asia itu punya bentuk mongoloid itu yang menyebabkan ukuran depan ke belakang itu lebih sempit. Selamat datang kembali sahabat Bethsaida di podcast Bethsaida Hospital. Pada hari ini kita akan membahas suatu penyakit saraf yang mungkin tidak banyak diketahui, yaitu hemispatial spasme. Hemispatial spasme ini merupakan suatu gangguan di sistem saraf yang dikarenakan adanya persyarafan yang lengket, sehingga membuat wajah seseorang itu berasa berkedut atau tertarik tanpa disadari. Nah, untuk kita mengetahui atau membahas lebih lanjut mengenai hemispatial spasme ini, kita telah kedatangan Dr. Winorman Gunawan, dokter spesialis bedah saraf dari Bethsaida Hospital. Selamat datang dokter, apa kabarnya dokter? Pagi. Selamat pagi dok. Ya. Baik dok, kabarnya dok? Sehat Gimana, ya dok? Dr. Oke Jessica, dok, baik sehat. dokter. Dok, hari ini kita mau bahas sedikit nih tentang hemispatial spasme yang mungkin kita gak gitu sering ketemu kasusnya ya dok, tapi ini mungkin mengganggu beberapa orang ya dok. Nah, boleh dijelasin gak sih dok lebih lanjut apa itu hemispatial spasme dan gimana cara dokter mendiagnosis itu? Oke, hemispatial spasme itu kalau dari kata-katanya itu hemi itu setengah artinya. Jadi spasme itu kayak kram tadi ya. Nah, jadi kalau hemispatial spasme jadi ada kram separuh dari wajah. Nah, itu penyebabnya itu karena ada benturan saraf kebentur sama pembuluh darah. Terjadinya tuh di belakang kepala. Nah, jadi kalau didiagnosis kebanyakan paling awal ya dengan gejala fisik. Jadi ada kedutan daerah wajah ya, biasanya setengah. Tidak menutup kemungkinan memang ada sih beberapa laporan kiri dan kanan. Oke dok. Tapi paling sering adalah setengah, makanya disebut hemispatial spasme. Jadi bisa dimulai dari bibir naik ke atas atau yang paling sering dari mata turun ke arah bibir. Itu kedutan. Awalnya sedikit kedutan tapi lama-lama menjadi tarikan otot, jadi seperti kram gitu ya. Tapi kalau kram itu ada rasa nyeri. Nah, ini nggak ada rasa nyeri. Ini yang ada cuma rasa malu. Rasa malu. Jadi dok, orang kadang dia nggak bisa tahan, nggak bisa ditahan, nggak bisa dikendaliin. Karena setiap ada benturan pembuluh darah tersebut akan menimbulkan aksi potensi di saraf yang kita lihatnya dalam bentuk tarikan otot. Oke dokter. Nah, jadi kan tadi dokter udah sempat mention ya, ternyata itu gangguannya atau lesinya itu di belakang wajah dok. Jadi bukan, meskipun yang kelihatan itu di wajah, jadi bukan saraf wajahnya yang terkena, tetapi adanya di belakang kepala gitu dok. Iya. Jadi yang terkena tuh saraf yang mengatur otot wajah, saraf nomor 7. Nah, itu kalau dulu di kuliah itu dikatakan saraf nomor 7 itu saraf kejujuran, kita nggak bisa bohong. Nah, dengan saraf 7. Jadi yang kalau ini kepala, saraf yang kena itu di bagian belakang sini. Ini saya tunjukin ya, daerah sini. Nah, kelihatan ya, mungkin. Nah, jadi ada saraf yang keluar dari batang otak di sini, terus dia keluar ke arah telinga. Nah, dalam perjalanannya dia akan ketabrak sama pembuluh darah. Yang salah sebenarnya bukan sarafnya, yang salah pembuluh darahnya. Jadi ini penyakit ini, kelainan ini seringnya pada dewasa, sekitar 40-an sampai 50-an atau lebih. Itu terjadi karena pembuluh darah kita tuh sejalan dengan usia akan memanjang. Mau karena tekanannya, mau karena memang bawaan lahirnya, dia akan memanjang. Nah, karena memanjang dia akan berkelok. Ya kan tempatnya kayak gini kan, tulang nih nggak bisa bertambah, jadi akan berkelok. Kalau berkeloknya di kulit kita kelihatan dalam bentuknya varises gitu ya. Nah, tapi kalau di dalam kepala tulang kita nggak bisa. Jadi dia harus berkelok-kelok mengisi tempat yang ada. Kebetulan daerah yang tadi ini itu kosong, isinya air kebanyakan. Nah, sehingga dia bisa berkelok-kelok di sana. Nah, kejadiannya lebih banyak pada perempuan, 2 kali lipat dibanding laki-laki. Mungkin karena ukuran kepalanya lebih kecil. Nah, ini kejadian lebih sering pada orang Asia karena memang orang Asia itu punya bentuk
mongoloid itu yang menyebabkan ukuran depan ke belakang itu lebih sempit, Kecil ya, Dok. lebih sempit. Jadi kalau ras lain lebih jarang sebenarnya. Oke, Ya. Dok. Oke, Dok. Nah, untuk tadi dokter udah sebutin ya faktor resikonya salah satunya usia. Selain itu ada nggak, Dok, yang maksudnya yang faktor resiko? Kalau usia kan nggak bisa dicegah ya, Dok. Ada nggak faktor resiko yang bisa dicegah gitu, Dok? Kebetulan ini kelainan memang tidak bisa dicegah. Oh, jadi nggak bisa dicegah Nggak ya, bisa Dok? dicegah. Ini lebih mirip kayak rezeki. Rezeki ya, Iya, Dok? nggak semua orang dapat ya Oke, gitu kayak Dok. door prize. Nah, jadi tapi kita bisa tebak-tebak kalau ada keluarga yang pernah, kita ada kemungkinan punya juga nih. Oh, oke. Gitu. Jadi salah satu faktor genetik juga berpengaruh ya, Dok? Betul, Oke, genetik. Dok. Makanya hubungannya dengan faktor keluarga dan bentuk kepala karena keluarga ya bentuknya mirip-mirip pasti kan. Ya, Nah betul, gitu. betul, Dok. Jadi kita nggak bisa milih juga tuh. Mau umur, mau keluarga kita nggak bisa milih. Oke, Dok. Iya kan? Kecuali keluarga angkat kali ya. Iya, Dok. Oke, Dok. Nah, terus untuk mendiagnosisnya sendiri bahwa ini adalah suatu hemifasial spasme, itu dokter ada pemeriksaan apa nggak ya, Dok, yang bisa menegakkan diagnosis ini? Karena kan memang itu kan suatu saraf yang ternyata letaknya di dalam kepala kita ya, Dok, ya. Untuk mendiagnosis ini sendiri selain dari klinis itu gimana, Dok? Selain dari klinis, kita idealnya itu memang ada pemeriksaan elektromiografi di wajah ya, EMG namanya. Tapi tidak semua center rumah sakit itu punya biasanya. Tapi yang paling sering itu untuk melihat benturan tersebut dengan MRI. Nah, MRI dengan software khusus itu kita bisa melihat dengan potongan tipis. Kalau di sini kita pakai metode Fiesta namanya gitu ya. Jadi itu bisa kelihatan di mana benturan pembuluh darah yang nempel ke saraf nomor 7 tersebut. Jadi kalau sudah kelihatan dari MRI udah jelas pasti udah. Apalagi cocok misalnya nempelnya sebelah kiri, gejala sebelah kiri ya sudah pasti. Gitu. Oke, Dok. Nah, gejala ini tuh akan timbul setiap saat, Dok, atau kalau misalnya udah sekali timbul dia bisa hilang dengan sendirinya gitu, Dok? Atau dia akan terus menerus malah akan bertambah parah gitu, Dok? Ya oke. Itu masuknya ke berarti kita cerita tentang perjalanan penyakit nih. Iya, ya. Dok. Jadi awalnya tadi kan pembuluh darah manjang, kemudian dia berkelok-kelok, nempel deh sama si saraf ya, saraf nomor 7. Nah begitu dia nempel, itu ada dua teorinya nih. Yang pertama, begitu nempel dia langsung bikin aksi potensi arti kejang lah ya. Kejang, kram tadi, bikin spasme di wajah. Nah teori kedua, setelah dia nempel, itu ada arus balik yang ke arah batang otak, ke nukleusnya, ke inti pusat saraf nomor 7 tadi. Nah kalau itu terus terjadi, dia ada namanya kayak kebiasaan, memori ya. Memori pada saraf nukleus tadi, saraf nomor 7 tadi. Sehingga kramnya akan double. Jadi yang satu karena benturan sudah jalan, begitu yang balik ke arah pusat, dia akan menimbulkan perintah baru, tambahin lagi. Gitu. Jadi makin lama bisa saja dia akan makin berat. Makin berat gejalanya ya, Dok? Iya, makanya gejala awal misalnya dari mata turun ke bawah itu artinya bertambah. Bertambah ya, Dok, bertambah dianya. Iya. Nah pertanyaan, bisa nggak kalau kita diemin hilang? Iya, Dok. Nah sampai sekarang sih belum bisa. Belum bisa. Kelihatannya setelah laporan terakhir ada yang follow up sampai 10 tahun itu tetap akan terus spasme dia. Oke, Dok. Ya, yang ada ya karena dengan teori tadi, kindling namanya, jadi ada memori tadi, memori saraf, ya dia akan terus saja. Bahkan karena ada memori tersebut, setelah dioperasi pun kita sudah geser nih, tidak ada benturan, karena memori yang sudah terjadi, itu tidak langsung hilang. Nah itu yang terjadi yang namanya delay. Jadi bisa kesembuhannya nggak langsung. 95% kalau kita pisahkan itu benturan, itu akan spontan hilang, stop, tidak ada spasmenya lagi. Tapi kalau sudah terjadi memori, itu delay dia kesembuhannya. Jadi bisa seminggu, bisa 2 bulan, bisa setahun lagi baru hilang. Oke, Dok. Meskipun udah dilepas ya, Dok, meskipun sudah ya, benturan Dok? Sudah kita pisahin. Oke, Dok. Mungkin sebelum kita masuk ke teknik operasinya nih, sedikit yang pengen saya tahu sih, Dok. Kalau misalnya
tadi dokter udah mention mungkin pasiennya nggak ngerasa dok. Jadi kalau dia itu berkedut atau dia itu nyeri gitu dok. Jadi memang hanya kelihatannya aja berkedut tapi pasien nggak ngerasain apa-apa atau gimana dok? Oh, pasien pasti ngerasa. Oh, pasien merasakan Pasti bahwa ngerasa dia ada terganggu. tarikan ya dok? Iya, Oke. masa terganggu dia. Terutama kalau lagi ngomong. Kalau lagi makan biasanya enggak. Tapi kalau lagi ngomong dia enggak ada nyeri sih. Nah, tarikan pada mata, pinggir mata itu awalnya sedikit tapi lama-lama dia hampir tidak bisa membuka mata. Jadi nggak mungkin nggak terganggu. Oke, Pasti. jadi mengganggu fungsi sehari-hari juga ya dok betul. ternyata ya Jadi dok. bisa mengganggu kalau lagi misalnya bawa kendaraan itu bisa ketutup mata sebelah. Ya, nah bahaya karena kita butuh dua mata untuk mengetahui jarak. Ya, 3 dimensi itu tahu karena ada 2 mata. Tapi kalau 1 mata kita nggak bisa tahu jarak nih. Kapan bisa ngerem, kapan enggak, itu bahaya. Nah itu pasti mengganggu. Gak ada nyeri. Keramnya nih bukan keram nyeri, tapi jadi dia memang ketarik aja, rasa ketarik gitu, tapi tanpa nyeri. Tanpa nyeri dok. Tadi sih dokter udah mention nih salah satu terapinya bisa dengan operasi. Nah kalau pasien yang gimana sih dok yang sudah perlu operasi atau memang tekniknya seperti apa untuk melakukan operasi ini dokter? Oke, modalitas untuk terapinya sendiri itu sebenarnya ada 3 ya. Tapi dari patofisiologi tadi, dari kita ketahui tadi kita bahas tentang penyebabnya, ya jelas kalau kita pengen menyelesaikan masalah kita harus pisahkan itu benturan. Jadi mau tidak mau yang paling ideal adalah operasi. Nah tapi ada cara lain itu misalnya untuk pasien-pasien yang sudah misalnya terlalu tua gitu ya, misalnya resiko tinggi untuk operasi karena operasinya dalam bentuk pasien posisinya terlungkup gitu ya. Kalau yang resiko tinggi begitu terpaksa kita dengan cara lain, misalnya dengan botox. Ya, jadi kita suntikin supaya dia kita lumpuhkan lah ya. Botox itu kan kerjanya dia menghambat kontraksi. Nah, jadi sebenarnya tetap terjadi kejang saraf, tapi sarafnya enggak bisa memerintah otot untuk kram ya, enggak bisa narik. Nah, gitu. Jadi kita bikin lumpuh secara paksa. Nah, cuman botox itu kan toksin. Toksin itu tentu akan menimbulkan antitoksin dari tubuh kita sehingga ada jangka waktu. Jadi kalau suntikan pertama misalnya bertahan 3 bulan, setelah itu dia akan hilang. Kita harus suntik lagi. Makin lama mungkin kalau antitoksin kita cukup baik, badannya cukup sehat, jaraknya makin pendek. Jadi awalnya 3 bulan, nanti berikutnya mungkin 2,5 bulan, 2 bulan, 1,5 bulan, terus makin pendek. Gitu. Itu kelemahannya. Tapi itu adalah salah satu modalitas yang bisa dilakukan ya, apalagi kelemahannya berulang kemudian mahal ya. Karena botox itu saat ini masih dianggap obat untuk kosmetik. Nah, itu yang sedikit rumit. Tapi pernah kalau kita bisa jelasin ke asuransi gitu ya, bisa kok ya. Bahwa itu terapeutik ya dok, bukan hanya untuk kosmetik ya dok. Iya. Nah, terus modalitas lain kita bisa kasih aliran listrik ya. Jadi kayak kita potong tapi dalam bentuk setrum listrik dari belakang sini. Jadi ada stylomastoid itu kita masukin jarum dari belakang, dari samping ya, dari samping masuk terus kita bakar. Tapi efeknya ya kelumpuhan wajah malahan, jadi mirip kayak Bell's palsy. Ya. Jadi kalau senyum dia ketinggalan sebelah. Cuma kadang-kadang kan pertanyaannya target terapinya apa? Menghilangkan kedutannya hilang tapi jadi lumpuh. Jadi lumpuh ya dok. Gitu. Ya. Kalau teknik operasi yang dokter kerjain, nah teknik itu operasi gimana, yang dok? terakhir itu kita dengan akses dengan membuka tulang kepala. Lubangnya kecil sih, 2 cm sampai 3 cm dari belakang sini. Ya, dari belakang kita masuk supaya mencapai lokasi ini tadi. Masuk, kemudian kita cari pembuluh darah dan sarafnya, terus kita geser. Nah, biasanya untuk mempertahankan si pembuluh darah itu supaya tidak balik, kita selipkan bahan implan ya. Bahan implan itu yang saat ini di anut itu pakai teflon namanya. Jadi bentuknya kayak kapas. Jadi bukan teflon untuk panci gitu. Nah,
Jadi Teflon itu kan merek dagang sebenarnya. Sebenarnya PT FED itu sebenarnya plastik, tapi yang approve untuk jadi bahan implan. Jadi dia sangat biocompatible, tidak menimbulkan reaksi apapun di badan. Walaupun ada tetap yang melaporkan terjadi peradangan. Nah, jadi kita geser itu pembuluh darah, kita selipkan si Teflon. Nah, sehingga dia tidak bisa menekan si saraf lagi. Jadi plastiknya tuh nggak tebel, bentuknya kayak serat, sehingga dia ada bantalan. Nah, jadi kalau pembuluh darahnya berdenyut ya masih ada shock breaker lah ya, nah, ketahan dia gitu. Nah itu kemudian kadang-kadang ya kita tambahin sedikit lem supaya dia bertahan. Nah, apakah operasi ini menjamin 100% hilang ya tadi? 95% hilang spontan. Tapi kalau sudah terjadi memori nggak langsung. Kita harus tunggu, terpaksa nunggu. Selagi nunggu kita bisa mungkin kasih obat ya. Biasanya memang nggak ada, belum pernah ketemu orang yang kalau sakit langsung pengen dibedah tuh belum ada. Iya, ya, pasti pengennya obat apa sih deh. Obatnya. Nah, memang obat itu yang kita pakai biasanya, obatnya misalnya golongan-golongan karbamazepin gitu ya, yaitu untuk membuat saraf itu lebih lambat, lebih lambat aja kerjanya. Jadi mestinya kalau disentuh terus dia langsung ngirimin sinyal. Nah ini disentuh dia belum mau ngirim sinyal gitu. Nah itu fungsi obat itu di blok gitu di sana dia, jadi ya lambat nih gitu. Nah itu yang kita kasih terus. Ya biasanya gitu sambil menunggu 1 tahun biasanya, paling sedikit 6 bulan lah. Setelah 6 bulan ternyata nggak hilang-hilang, kita bisa periksa ulang apakah terjadi lagi gitu. Kadang-kadang memang Teflon itu bisa, kan Teflon tuh licin ya. Itu makanya pakai di panci itu karena dia licin sekali. Dia bisa licin juga di pembuluh darah. Jadi dia bisa slip. Oh, jadi bisa berpindah gitu ya posisinya ya, Dok? Betul, bisa geser. Karena kan pembuluh darah tuh berdenyut, dia goyang aja gitu kan. Nah, dengan goyang itu dia bisa aja slip si Teflonnya. Ya terpaksa itu, kalau kayak gitu ya terpaksa kita pasang lagi. Berarti open lagi ya, Dok? Open lagi terpaksa. Oke, Dok. Nah mungkin ini yang banyak orang takut ya kalau dengar kata operasi, Dok. Sebenarnya ya resikonya gimana sih, Dok? Dengan kan tadi dokter udah bilang hasilnya sih 95% akan rilis spontan, akan balik spontan. Nah kalau dari resikonya sendiri itu gimana, Dok? Ya resiko semua tindakan medis termasuk makan obat itu ada resiko sebenarnya. Ya kan? Kalau tindakan operasi ya secara umum tentu ada infeksi, bisa berdarah. Nah, tapi khusus untuk bidang ini yang paling sering itu gangguan keseimbangan, karena kita akses kita itu dari otak kecil. Nah, kebetulan otak kecil itu ngurusin masalah keseimbangan. Kemudian saraf nomor 7 dan 8 itu saling nempel dia. Kayak perangko dia nempel terus kayak gitu ya. Nah, jadi saraf nomor 8 itu ngurusin keseimbangan juga dia. Keseimbangan dan pendengaran. Nah, nomor 8 sebutnya ya. Jadi yang paling sering resiko yang terkena itu nomor 8 ikut cedera, sehingga yang terjadi biasanya gangguan keseimbangan tadi sama gangguan pendengaran. Ya, gangguan pendengarannya bisa temporer, bisa permanen. Walaupun jarang, tetap harus ketahui oleh pasien kan ya. Iya, betul. Nah, kecuali 2 tadi, karena saraf 7 yang terkena, kadang saraf 7 juga bisa jadi lumpuh. Nah, untuk pertimbangan kita tidak bisa lihat pasti dari MRI, kita hanya bisa lihatnya dari saat operasi. Jadi ada saraf 7 itu yang bagus memang yang paling sering. 80% itu pembuluh darah dan saraf itu dia nempel atas bawah gitu ya, atau pinggir kiri kanan. Tapi ada yang ya rezekinya lebih banyak itu ya, saraf 7-nya itu ditembus oleh pembuluh darah. Nembus kayak gini dia. Jadi memang bawaan lahir aja. Nah, kebetulan sudah umurnya baru nih terjadi setrum. Nah, yang kayak gini nih sulit minta ampun ya. Kita terpaksa masukin di antara pembuluh darah tadi, sehingga sarafnya ya mau nggak mau ada ditarik sedikit. Nah, itu yang bisa menimbulkan kelumpuhan saraf wajah. Nah, untungnya sekarang kita itu punya teknologi yang sudah maju. Jadi kita dibantu oleh intraoperatif monitoring namanya. Jadi di sana kita bisa deteksi ini saraf
masih viable nggak, masih aman nggak gitu. Kalau nggak aman kita harus stop. Dia jadi ada kayak sensor alarm gitu. Begitu sudah ada gambaran, wah mulai lemah nih, kita stop dulu. Kita kasih waktu dia untuk bernafas lagi kayak gitu, kira-kira kayak gitu ya. Nah itu untungnya teknologi itu membantu. Kalau dulu kita nggak bisa, lebih blind. Jadi selesai operasi baru kita ketahuan, wah kena nih gitu. Sekarang kita sudah bisa tahu. Nah ada beberapa memang terpaksa. Jadi misalnya ketemu, terus kita geser sedikit dia nggak kuat nih ternyata sarafnya. Kita stop, kita kasih tahu keluarga, ini nggak bisa nih lanjut. Mendingan kita tutup, kita botok saja lah. Daripada dia lumpuh. Iya. Kayak gitu. Oke dok. Jadi sih sebenarnya sekarang tekniknya udah jauh lebih berkembang ya dok. Jadi nggak resiko kelumpuhan saraf itu bisa diminimalisasi banget ya Bisa dok. diminimalisasi, betul. Oke dokter. Nah terus yang sering orang kira ya misalnya berkedut atau ketarik, itu orang sering mengiranya salah sangka dengan penyakit apa sih dok? Atau stroke kah? Atau gimana dok? Oh iya, memang sering kan orang anggapnya. Sebenarnya paling sering tuh ya kalau dicari di medsos gitu ya. Mereka lebih takut dengan kayak Bell's palsy yang mirip dengan stroke. Tapi kalau kedutan kayak gini jarang yang salah deh. Jarang yang salah ya. Biasanya kalau misalnya cuma kedutan di bawah mata gitu ya, nggak narik-narik gitu. Mereka biasanya nggak khawatir, malahan seneng gitu. Oh dapat duit nih saya nih kayak gitu ya. Tapi biasanya kalau sudah mulai narik dia pasti khawatir. Khawatir dan baru mencari, oh ini ada yang nggak bener nih. Mereka tahu lah pasti yang benar. Tapi mereka tahu juga itu biasanya bukan stroke karena kita zaman sekarang informasi udah banyak. Tahu lah kalau namanya stroke itu kelemahan ya, kelumpuhan. Nah, kalau ini kan enggak, nih lebih aktif dia. Mereka udah ngerti sih. Jadi belakangan sudah jarang lah yang tahu. Cuman mereka nggak tahu ini mau diapain, ini kenapa. Nah itu yang informasinya belum nyampe. Susah mungkin dicari gitu. Iya. Ya mungkin Dr. Jessica kayak gini nih lebih mudah jadinya dicari ya. Iya, jadi semua sahabat Bedsada bisa tahu nih kalau ternyata ini karena ada yang ketumbur sarafnya gitu ya dok. Betul. Oke dok. Nah kalau misalnya keluarga kita sendiri mengalami kedutan kayak gitu dok, apa sih peranan keluarga yang bisa dibantu atau ada nggak sih yang kita bisa bantu gitu setidaknya dok? Enggak ada ya, bawa aja ya, dibantu aja, suruh berobat. Karena makin lama, itu tadi kita bilang yang kita bahas, kalau sudah jadi memori jadi lama gitu. Jadi semakin lebih cepat dibawa dan didiagnosis oleh dokter lebih baik ya dok? Iya, betul. Kadang-kadang nggak semua berakhir dengan operasi lah ya, nggak semua. Kadang-kadang ada pasien yang pakai makan obat aja hilang loh gitu. Ya tapi memang dia harus makan obat cukup lama gitu. Kalau obatnya stop, apakah dia hilang? Timbul lagi nggak? Bisa iya, bisa enggak gitu. Ya kan tadi kan kita bilang pembuluh darahnya tuh memanjang, kemudian berdenyut, dia gerak-gerak terus. Ya kalau misalnya nih beruntung dapat rezeki lagi misalnya ya, lagi makan obat 1 bulan, dia bergerak tuh ke tempat lain pembuluh darahnya, ya, aman ya. Iya dok, Kira-kira gitu. nggak membentur lagi ya iya dok. Kan? Nah ini kan tadi yang kita sebut hemifasial dok, setengah. Dokter pernah ketemu kasus yang dua-duanya? Nggak ada. Nggak ada ya dok? Saya nggak pernah ketemu, tapi laporannya ada. Oke. Laporannya ada. Karena kan yang kalau pembuluh darah memanjang bukan di satu titik itu aja, semua mau kiri kanan semua memanjang. Semua bisa kena ya dok? Iya, sekarang ya tinggal nempel atau nggak nempel itu aja kan. Oke dok. Nah mungkin sebelum kita tutup nih dok, ada yang mau dokter sampaikan lagi nggak dok mengenai hemifasial spasme ini dok? Tips ya sebenarnya ya, kalau kita ada keluhan di kesehatan ya, kita harus berpikir berbeda sama pengacara, beda sama hukum. Kita harus berpikir praduga bersalah. Nah jadi segera kalau ada keluhan segera berobat ke Dr. Jessica di medical check up dulu ya, supaya ketahuan, jangan sampai terlambat.
gitu ya. Oke dokter. Gitu. Mungkin gini dok, kalau udah ada keluhan sih langsung ke dokter spesialis ya dok. Kalau iya. belum ada keluhan justru harus medical check up ya dok. Betul juga. Mungkin kayak Itu gitu juga ya betul, dok. ya, betul. Oke dokter. Dok makasih banyak dokter atas perbincangan siang hari ini. Ini banyak banget ilmu yang kita dapat karena mungkin kita kadang nggak sadar dok. Mungkin kedutan sebentar kirain apalah. Mungkin kayak itu yang dokter kan orang sering bilang mau dapat duit atau apa, tapi kalau dibiarin lama-lama kan justru bisa berbahaya ya dok, malah resiko untuk berhasilnya lebih akan menurun dok dibandingkan sudah langsung cepat berobat ya dok. Mungkin mereka nunggu tuh karena kalau kedutannya sedikit duitnya sedikit. Kalau kedutannya makin banyak mungkin. Iya kali. Baik. Nah itu dia beberapa penjelasan mengenai hemifacial spasme dengan Dr. Winnorman selaku dokter spesialis bedah saraf.